Ya, halo semuanya, gue Paris Rizky. Selamat datang di Triceratops Berduri Api. Dan kali ini kita bakal masuk ke sesi filsafat lagi. Dan filsafat yang kali ini kita akan bahas adalah tentang Albert Camus, ya, atau Albert Camus. Ya, lu terserah lu mau baca gimana. Tapi ya, yang gue tahu cara baca itu adalah Albert Camus. Ya, gue tahu dari videonya Pak Rudin Faiz, BTW gitu. Nah, konsepnya itu adalah tentang absurdisme. Tapi kita nggak akan bahas konsep utamanya. Kita bakal bahas cara menghadapi absurditas. Kenapa gue langsung loncat ke menghadapi absurditas? Karena ya lu bisa cari tentang absurdisme itu banyak, udah di YouTube. Ya lu bisa tonton Adriazzi atau tonton siapa. Ya tapi ya kita bakal membahas tentang menghadapi absurditas. Nah, jadi inti pikiran Camus itu adalah bahwa Camus kan. Inti pikiran kamu itu adalah bahwa hidup itu nggak ada tujuannya. Hidup itu nggak jelas, hidup itu nggak ada artinya. Pokoknya hidup itu ya absurd. Absurd itu dari bahasa Latin yang artinya tuli atau ya bego gitu. Ya hidup itu bego gitu, bodoh. Nah jadi banyak banget kejadian-kejadian aneh, gak bisa ditebak. Dan ya absurd, ya kacau gitu. Nah contohnya kayak gini. Lu pernah ngerasain gimana jalanin hidup yang kadang-kadang gak masuk akal gitu. Lu kerja keras, lu berusaha, lu habis-habisan, lu udah all in, gagal. Tapi ada saat dimana ya lu santai-santai, tetap gagal. Ternyata gagal terus hidup lu gitu kan. Lu udah ngelakuin yang terbaik ya tetap gagal. Lu ngelakuin yang bagus ya tetap gagal ya. Jadi ya ini yang salah sebenarnya siapa? Ya lu nya, karena lu cupu. Enggak. Kadang-kadang ya lu udah nggak berusaha lu malah berhasil. Kadang-kadang ya lu berusaha ya berhasil. Tapi ya hasil itu nggak bisa kita tebak. Ya makanya hidupnya disebutnya absurd gitu. Nah, kamu juga punya ide tentang revolusi. Ya, revolusi ini kalau kita ngomongin revolusi sebenarnya kita bakal keinget sama tokoh berjenggot yang terkenal itu ya, si Karl Marx gitu. Tapi ya kita bukan bahas revolusi kelas ya, kita bukan ngomongin komunisme ataupun apapun. Tapi di sini si Albert Camus dia ngomongin revolusi absurd ya. Artinya kita harus melawan kekonyolan hidup, keanehan hidup, kebodohan hidup itu dengan tetap nurut dengan keadaan absurd itu sendiri. Wah Riz, lu udah gila. Bukan gua yang gila, Albert Camus dong yang gila. Nah jadi kita harus menuruti kalau hidup ini ya absurd, kita harus menerima kalau memang seperti ini adanya gitu. Dan itu tidak apa-apa, itu normal. Dan kita harus membiasakan diri. Hidup itu keras, hidup itu menyedihkan. Ya udah, terus kenapa? Terima aja. Nah, kita harus mencari kesenangan selama ya menjalani hidup itu. Tapi ya bukan berarti kita harus menyerah. Nah, kita harus mencari kebahagiaan di hal-hal kecil, kayak ngobrol sama teman kita, ngerasain seneng, minum kopi, lihat matahari terbenam mungkin, nonton anime. Nah, pernah nggak lu mikirin tujuan hidup gitu? Nah, kamu bilang tujuan hidup itu ya nggak ada. Ya, there's no tujuan hidup gitu. Jadi ya kita harus nyiasatin hal itu dengan menghadapin absurditas. Kita harus bisa ngelakuin dengan menerima keadaan dan mencari arti sendiri buat hidup kita. Nah contohnya nih, kita pakai suatu percontohan aja. Bayangin kita lagi naik mobil. Ya niatnya kita mau pergi ke kampus gitu. Ceritanya nyetir sendiri gitu kan. Terus tiba-tiba macet. Terus lihat macetnya panjang, ternyata di depan ada kecelakaan. Kita bingung dong, lah ini gimana? Lu nge-stuck dan lu gak bisa kemana-mana, sedangkan ya lu harus masuk jam 8 gitu. Nah itu absurd. Aneh kan? Bodoh kan keadaannya. Lu gak bisa ngapa-ngapain, tapi keadaan itu nuntut lu untuk melakukan sesuatu. Ya lu mungkin bisa aja naik Grab, tapi ya mobil lu ditinggal gitu. Gak bisa kan? Nah lu itu udah terjebak di situ. Oh ya, anggap aja lu udah gak bisa ngapa-ngapain lah ya. Nah lu udah gak bisa ngapa-ngapain, tapi diri lu tetap bisa memilih untuk menerima keadaan. Dan mungkin nyari cara untuk tetap enjoy dengan dengerin musik ya, atau ngobrol sama temen di mobil lu gitu. Kalau nggak ada, ngomong sendiri. Nah, itu baru salah satu cara untuk melawan absurditas menurut kamu. Nah contohnya lagi ada, lu lagi nge-stuck di rutinitas kerja yang bikin stres. Menurut kamu, lu bisa ngelawan keadaan absurd ini dengan mencari kebahagiaan di momen-momen kecil gitu. Lu bisa ambil waktu sebentar gitu, atau bahasa anak SMP-nya apa? Nyari angin ya, izin ke kamar mandi ya, padahal ya nyari angin gitu. Nah selain itu kamu juga ngomongin soal pilihan. Nah dia bilang kita punya kebebasan untuk memilih bagaimana kita menghadapi ya absurditas. Nah jadi misalnya lu lagi ngalamin kegagalan atau kejadian yang bikin frustasi, itu kayak bentuk absurditas kan. Nah lu bisa milih buat ngelihatnya sebagai peluang untuk belajar, bukan peluang untuk bunuh diri gitu. Jadi ya kayak, wah gua gagal, terus lu ambil tali gitu. Enggak, lu ngeliat, wah gua gagal, wah itu adalah pelajaran untuk hidup gua, untuk menjadi yang lebih baik. Nah itu bisa kita kontrol gitu, untuk ya memilih, melihat apa yang bisa kita lakukan
untuk ya menanggapi suatu peristiwa. Nah, contoh lainnya, bayangin kita lagi nge-stuck di hubungan yang gak jelas arahnya gitu. Menurut kamu, kita bisa ngelawan keadaan absurd ini dengan menerima kenyataan bahwa ya hubungan itu emang aneh, gak jelas. Ya jadi bisa kita cari kebahagiaan di luar hubungan kita, fokus sama diri kita sendiri, atau bahkan ya kita harus jujur sama diri kita sendiri dan mulai melepaskan hubungan yang gak sehat itu. Ya pokoknya menurut kamu, hidup ini penuh dengan kebodohan gitu, absurditas. Tapi kita punya kebebasan untuk menentukan cara kita menghadapinya. Jangan biarkan keanehan hidup itu merusak semangat lu gitu. Sebaliknya, jadikan absurditas itu sebagai tantangan kuat untuk membuat kita tumbuh dan juga menemukan makna hidup. Albert Camus punya pemikiran yang memang keren tentang absurditas, tapi ya kita nggak boleh terlalu serius dan terlalu tenggelam di absurditas ini. Ya walaupun di esai kematiannya dia tuh nggak usah gue sebut esai kematian karena memang mengerikan gitu. Di esai kematian itu bab 1 ya, apakah hidup itu layak dijalani? Itu adalah pertanyaan yang ya mencolok sekali sampai gue jadi berhenti baca gitu karena saking kagetnya. Jadi ya, apakah hidup itu layak dijalani? Ya itu pertanyaan yang sangat serius. Tapi ya jalani aja meskipun hidup itu kacau ataupun bagaimana, atau kita harus merasakan rasa sakit. Ya hidup ini memang absurd dan masuk akal, tapi bukan berarti ya kita harus nyerah. Kita bisa melawan dengan menerima keadaan dan mencari makna di setiap momen yang ada di hidup kita. Dan tentunya apalagi tetap bersyukur, balik lagi. Dan nggak harus terlalu serius juga. Boleh juga sekali kita ngelihat hidup ini dari sisi yang absurd sambil senyum gitu. Sebagaimana apa yang diomongin sama Albert Camus, kita harus membayangkan Sisyphus bahagia. Nanti gue bikin video tentang Sisyphus. Nah gimana? Apakah kita sudah siap untuk menghadapi absurditas hidup? Ya itu adalah jawabannya ya terserah lu gitu. Kalau nggak siap juga ya udah, gue nggak tanggung jawab lah, gue cuma ngejelasin doang. Nah itu aja video dari gue tentang Albert Camus. Gue rasa terima kasih telah nonton sampai habis. Gue Paris, host kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan juga teruslah mempelajari filsafat.